Alkisah. Pada zaman dahulu kala di sebuah desa terpencil yang sangat subur bernama Desa Karanganyar, hiduplah masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada aliran sungai Serayu yang jernih dan tenang. Desa itu dikelilingi oleh hamparan sawah hijau yang membentang luas, seperti permadani alam yang tak berujung, menciptakan suasana damai bagi siapapun yang memandangnya dari kejauhan. Di sanalah udara pagi selalu terasa dingin menusuk tulang, membawa aroma tanah basah dan wangi bunga melati yang mekar di halaman rumah warga yang tertata dengan sangat rapi dan penuh keramahan setiap harinya di bawah naungan langit yang biru. Di pusat desa tersebut berdiri sebuah rumah joglo yang sangat megah dengan ukiran kayu jati yang sangat halus dan terlihat sangat berwibawa bagi siapa saja yang melihatnya dari pinggir jalan setapak. Rumah itu adalah milik keluarga Ibu Sulastri, seorang wanita tua yang sangat dihormati di desa karena keturunan bangsawan dan kekayaan yang ia miliki dari warisan leluhurnya yang terdahulu sejak zaman kerajaan. Ibu Sulastri dikenal memiliki watak yang sangat keras dan sangat membanggakan derajat keluarganya di atas segala hal, sehingga ia seringkali memandang rendah orang lain yang dianggap tidak setingkat dengannya dalam hal materi. Di dalam rumah yang besar dan sunyi itu, hiduplah Wulandari, seorang menantu yang berasal dari keluarga petani biasa yang sangat sederhana dan tidak memiliki harta benda melimpah seperti keluarga suaminya. Wulandari adalah sosok wanita yang sangat lembut bicaranya, memiliki tatapan mata yang teduh, dan selalu bangun sebelum matahari terbit untuk menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga, tanpa pernah mengeluh sedikit pun kepada siapapun. Meskipun ia selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarga suaminya, kehadiran Wulandari di rumah itu tidak pernah benar-benar diterima dengan tangan terbuka oleh sang ibu mertua yang sangat keras hatinya. Setiap hari Wulandari harus menahan rasa pedih di hatinya ketika mendengar sindiran tajam dari Ibu Sulastri yang seringkali membandingkan dirinya dengan wanita-wanita dari keluarga terpandang lainnya di desa. Ibu Sulastri merasa bahwa putranya, Jatmiko, seharusnya menikahi seorang putri bangsawan yang bisa meningkatkan martabat keluarga mereka, bukannya seorang gadis desa yang hanya pandai menanam padi di sawah yang berlumpur. Namun, Jatmiko sangat mencintai Wulandari karena ketulusan hatinya yang begitu murni, sehingga ia seringkali berada di posisi yang sangat sulit, antara membela istrinya atau harus tetap menghormati ibu kandungnya sendiri. Suasana di rumah joglo itu seringkali terasa sangat kaku dan penuh dengan ketegangan yang tidak terlihat secara langsung, namun sangat dirasakan oleh semua orang yang tinggal di dalamnya. Wulandari biasanya memilih untuk tetap diam dan hanya tersenyum tipis saat Ibu Sulastri melemparkan kata-kata yang menyakitkan telinga dan juga hatinya yang paling dalam setiap saat dia bekerja. Baginya, menjaga keharmonisan rumah tangga dan menghormati orang tua adalah sebuah kewajiban suci yang tidak boleh dilanggar. Meskipun ia harus mengorbankan perasaan pribadinya demi kebahagiaan suaminya yang sangat baik dan ia sangat cintai sepenuh jiwa. Pagi itu, langit di atas desa Karanganyar terlihat sedikit berbeda dari biasanya, karena matahari seolah-olah enggan untuk menampakkan sinarnya yang cerah ke permukaan bumi, yang mulai menghangat secara perlahan. Gumpalan awan hitam yang sangat tebal mulai berkumpul di ufuk timur, memberikan pertanda bahwa cuaca akan segera berubah menjadi sangat ekstrem, dan mungkin membawa bencana yang tidak diinginkan oleh warga. Wulandari sedang berada di halaman belakang untuk menjemur pakaian suaminya, sambil sesekali menatap ke arah langit dengan perasaan yang sangat tidak tenang, dan penuh dengan kegelisahan yang mendalam secara tiba-tiba. Tanpa alasan yang jelas, Ibu Sulastri keluar ke serambi depan dengan wajah yang tampak sangat masam dan terlihat sedang mencari sesuatu yang sangat berharga di antara lipatan kain atau meja kayu ukir. Ia berteriak dengan suara yang cukup keras memanggil nama Wulandari, membuat menantunya itu segera berlari kecil menghampirinya dengan napas yang sedikit terengah-engah karena rasa takut yang menyelimuti seluruh pikirannya saat itu. Ibu Sulastri menuduh bahwa ada barang berharga miliknya yang hilang dari kotak penyimpanan, dan ia menatap Wulandari dengan tatapan penuh kecurigaan yang sangat menyakitkan, serta tuduhan yang sangat berat tanpa bukti yang nyata. Barang yang hilang itu adalah sebuah bros emas bertahta berlian kuno yang merupakan warisan turun-temurun dari nenek buyut Ibu Sulastri,
dan dianggap sebagai simbol kekuasaan keluarga mereka sejak lama. Wulandari dengan suara yang sangat gemetar mencoba menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak menyentuh kotak perhiasan tersebut, apalagi mengambil isinya yang sangat berharga dan sakral bagi keluarga besar mereka. Namun, Ibu Sulastri justru semakin marah dan mengatakan bahwa sejak Wulandari masuk ke rumah ini, banyak hal-hal aneh mulai terjadi dan ketenangan keluarganya seolah-olah mulai menghilang, tertiup angin kencang yang datang setiap hari. Ketegangan itu semakin memuncak ketika beberapa warga desa mulai melintas di depan rumah dan mendengar perdebatan kecil yang terjadi antara ibu mertua dan menantu tersebut secara tidak sengaja. Kabar mengenai hilangnya bros emas milik Ibu Sulastri segera menyebar dengan sangat cepat dari mulut ke mulut seperti api yang membakar jerami kering di musim kemarau yang sangat panjang sekali. Warga mulai berbisik-bisik dan memberikan pandangan yang berbeda-beda terhadap Wulandari. Ada yang merasa kasihan, namun ada juga yang mulai termakan oleh prasangka buruk yang sengaja diciptakan oleh situasi panas di rumah joglo tersebut. Jatmiko yang baru saja pulang dari ladang, merasa sangat terkejut melihat istrinya sedang menangis, terseduh-seduh di sudut dapur, sambil memegangi dadanya yang terasa sangat sesak karena kesedihan yang mendalam. Ia mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Ibu Sulastri segera memotong pembicaraan dengan nada bicara yang sangat otoriter dan memerintahkan Jatmiko untuk tidak ikut campur urusan wanita. Jatmiko hanya bisa terdiam 1000 bahasa karena ia tahu betul bahwa melawan kata-kata ibunya hanya akan memperburuk keadaan dan membuat suasana di rumah joglo itu menjadi semakin tidak terkendali setiap waktunya bagi semua orang. Wulandari kemudian pergi ke sumur tua di belakang rumah untuk mengambil air wudhu dan mencoba menenangkan pikirannya yang sedang sangat kacau balau karena fitnah yang menimpanya hari itu. Di sana ia melihat seekor burung gagak hitam yang hinggap di dahan pohon Kamboja tua sambil mengeluarkan suara parau yang sangat mengerikan dan membuat bulu kuduknya berdiri seketika. Ia merasa bahwa ini adalah sebuah pertanda buruk lainnya yang dikirim oleh alam semesta untuk memperingatkan dirinya akan ada kejadian yang jauh lebih besar dan menakutkan dalam waktu dekat yang akan segera datang menghampiri mereka. Malam harinya, hujan mulai turun dengan sangat derasnya, disertai dengan suara guntur yang menggelegar, seperti ingin meruntuhkan atap rumah joglo yang sudah sangat tua dan bersejarah milik keluarga itu. Angin kencang bertiup sangat liar, menggoyangkan pepohonan besar di sekitar desa, dan membuat suara derit kayu terdengar sangat jelas di telinga siapapun yang masih terjaga di malam sunyi. Wulandari tidak bisa memejamkan matanya sedikit pun karena bayangan wajah Ibu Sulastri yang penuh kebencian terus menghantui pikirannya sepanjang malam yang terasa sangat panjang dan sangat menyiksa perasaannya yang sudah cukup hancur, berantakan. Ia beranjak dari tempat tidurnya dan berjalan pelan menuju arah dapur untuk membuatkan wedang jahe hangat bagi suaminya yang terlihat sedang tertidur dengan gelisah karena kelelahan bekerja. Di kegelapan malam itu, ia melihat bayangan seseorang yang sedang bergerak di ruang tengah dengan sangat hati-hati, agar tidak menimbulkan suara yang bisa membangunkan penghuni rumah lainnya yang sudah tidur. Wulandari merasa jantungnya berdegup sangat kencang. Ia bertanya-tanya dalam hati apakah itu pencuri, ataukah hanya perasaannya saja yang sedang dilanda ketakutan yang sangat berlebihan karena situasi sulit yang sedang dihadapi oleh keluarganya belakangan ini. Namun, ketika ia mendekat ke arah ruang tengah, bayangan itu menghilang begitu saja di balik pintu besar yang menuju ke arah taman dalam rumah yang sangat asri. Wulandari hanya bisa menghela napas panjang dan mencoba untuk kembali fokus pada niatnya membuat minuman hangat, agar tubuh suaminya tidak jatuh sakit karena cuaca yang sangat dingin. Ia merasa seolah-olah ada kekuatan gaib yang sedang mengawasi setiap langkahnya di rumah itu. Sebuah rahasia besar yang belum terungkap, dan mungkin saja berkaitan dengan hilangnya bros emas milik ibu mertuanya yang sangat galak dan curiga. Keesokan harinya, suasana desa benar-benar berubah menjadi sangat suram, karena debit air sungai Serayu mulai meningkat dengan sangat cepat akibat hujan yang tidak kunjung berhenti turun. Warga desa mulai merasa khawatir jika tanggul penahan air tidak akan mampu menahan terjangan arus yang semakin kuat dan membawa banyak sampah dari hulu sungai yang sangat deras. Ibu Sulastri masih tetap dengan sikap dinginnya. Ia bahkan melarang Wulandari untuk menyentuh piring makanannya,
karena menganggap menantunya itu telah membawa sial dan energi negatif ke dalam rumah joglo yang suci milik para leluhurnya dahulu. Wulandari hanya bisa pasrah dan menerima perlakuan tidak adil itu dengan penuh kesabaran yang luar biasa. Meskipun air matanya seringkali jatuh tanpa bisa ia bendung lagi setiap harinya. Ia memilih untuk menghabiskan waktunya dengan berdoa di pojok kamar. Memohon kepada Tuhan agar diberikan kekuatan untuk menghadapi semua cobaan hidup yang datang silih berganti tanpa ada henti sedikit pun. Ia yakin bahwa kebenaran suatu saat akan terungkap dengan sendirinya seperti matahari yang muncul setelah badai berlalu. Meskipun ia tidak tahu kapan saat yang membahagiakan itu akan benar-benar terjadi dalam hidupnya yang sulit, Jatmiko mencoba memberikan semangat kepada istrinya secara diam-diam ketika Ibu Sulastri tidak sedang berada di dekat mereka untuk mengawasi setiap gerak-gerik yang dilakukan oleh menantunya yang malang itu. Ia membisikkan kata-kata manis bahwa ia selalu percaya pada kejujuran Wulandari dan berjanji akan mencari bros emas itu sampai ketemu, agar fitnah keji itu segera berakhir dari rumah mereka. Wulandari merasa sedikit lega mendengar pengakuan suaminya. Setidaknya masih ada satu orang di rumah besar ini yang mau berdiri di sampingnya dan memberikan dukungan moral yang sangat ia butuhkan saat ini untuk bertahan. Namun, tantangan yang sebenarnya baru saja dimulai ketika seorang kerabat jauh, Ibu Sulastri datang berkunjung dan mulai memprovokasi keadaan dengan mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang masa lalu Wulandari. Kerabat itu berkata bahwa di desa asalnya, Wulandari memang dikenal sebagai gadis yang pandai mengambil hati orang kaya, hanya untuk mengincar harta benda yang mereka miliki sejak lama sekali. Ibu Sulastri semakin merasa yakin bahwa keputusannya untuk membenci Wulandari adalah hal yang sangat tepat, dan ia mulai merencanakan sesuatu untuk mengusir menantunya itu dari rumah joglo miliknya secara halus, namun sangat menyakitkan. Di tengah kebisingan suara hujan dan petir yang bersahut-sahutan, Wulandari tanpa sengaja menemukan sebuah kain tua yang tertutup debu di bawah lemari kayu yang ada di dapur belakang rumah. Kain itu terlihat seperti bekas digunakan untuk membungkus sesuatu yang kecil namun berat. Dan ada sisa-sisa tanah merah yang masih menempel di serat-serat kainnya yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Ia tidak berani membukanya saat itu juga karena takut ketahuan oleh ibu mertuanya yang sering kali mondar-mandir di dapur untuk memeriksa keadaan dan memastikan tidak ada yang berani mengambil makanan tanpa izin. Kejadian aneh lainnya adalah ketika Wulandari melihat air sumur di belakang rumah, tiba-tiba berubah warna menjadi keruh dan berbau sangat amis, seperti darah segar yang baru saja keluar dari luka. Ia merasa sangat ketakutan dan segera menutup sumur itu dengan papan kayu yang cukup besar, agar bau menyengatnya tidak menyebar ke seluruh bagian rumah dan mengganggu penghuni lainnya. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan rumah ini. Seolah-olah alam sedang memberikan peringatan bahwa kemarahan dan kebencian yang dipelihara di dalamnya akan segera membawa petaka yang sangat dahsyat. Jatmiko kemudian mengajak Wulandari untuk pergi sebentar ke pasar desa guna membeli beberapa kebutuhan pokok sebelum banjir, benar-benar memutus akses jalan utama yang menghubungkan desa mereka dengan wilayah lainnya. Di pasar, Wulandari merasakan tatapan-tatapan sinis dari para pedagang dan pembeli lainnya yang biasanya bersikap sangat ramah dan selalu menyapa dirinya dengan senyuman yang sangat manis serta penuh dengan kehangatan. Rupanya rumor tentang pencurian bros emas itu sudah menyebar lebih luas lagi dan telah merusak citra dirinya sebagai wanita yang sopan dan berbudi luhur di mata seluruh masyarakat desa Karanganyar yang damai. Hati Wulandari terasa hancur berkeping-keping melihat bagaimana nama baiknya bisa hancur begitu saja hanya karena sebuah fitnah yang tidak berdasar dan kebencian buta dari seorang ibu mertua yang angkuh. Namun, ia tetap berusaha tegar dan berjalan dengan kepala tegak di samping suaminya, menunjukkan bahwa ia tidak memiliki rasa salah sedikit pun, karena memang tidak pernah melakukan perbuatan hina tersebut. Jatmiko menggenggam tangan istrinya dengan sangat erat, memberikan kehangatan di tengah hawa dingin yang menusuk kalbu dan pandangan mata tajam dari orang-orang yang mulai meragukan ketulusan hati istrinya yang sangat suci. Sore itu, saat mereka kembali ke rumah, langit benar-benar menjadi sangat gelap gulita, seolah-olah malam telah datang jauh lebih awal dari waktu yang seharusnya telah ditentukan oleh garis edar bumi. Angin bertiup semakin kencang, merobek daun-daun pisang di kebun belakang,
dan membuat suara gemuruh sungai terdengar semakin mengancam jiwa setiap orang yang mendengarnya dengan saksama di kejauhan. Ibu Sulastri berdiri di pintu depan dengan wajah pucat pasi. Ia menatap ke arah sungai dengan perasaan cemas yang luar biasa, karena ia tahu bahwa jika banjir datang, hartanya mungkin tidak selamat. Wulandari mendekati ibu mertuanya dan mencoba menawarkan bantuan untuk memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi, agar aman dari jangkauan air yang mungkin akan segera meluap masuk ke rumah. Namun, Ibu Sulastri justru mendorongnya dengan kasar dan mengatakan agar Wulandari tidak perlu ikut campur dengan urusan hartanya yang berharga karena ia tidak sudi menerima bantuan dari seorang pencuri. Wulandari jatuh tersungkur di atas lantai kayu yang dingin. Namun ia segera bangkit kembali tanpa ada rasa marah sedikit pun di hatinya yang luas. Karena ia tahu keselamatan nyawa jauh lebih penting. Di saat ketegangan itu memuncak, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras dari arah hutan di hulu sungai. Sebuah pertanda bahwa ada sesuatu yang besar telah roboh di sana. Semua orang di rumah joglo itu terdiam kaku. Hanya suara detak jantung yang terdengar berlomba dengan suara deru air yang semakin mendekat dengan kecepatan yang sangat mengerikan dan tak terduga. Wulandari menatap ke arah pintu keluar. Ia melihat air mulai merayap masuk ke halaman depan, membawa lumpur hitam dan potongan kayu yang hancur, menandakan bahwa bencana besar telah benar-benar tiba di depan mata mereka. Pagi hari setelah hujan deras malam itu, seorang wanita parubaya bernama Bik Rukmini datang berkunjung ke rumah joglo tersebut. Bik Rukmini dikenal oleh seluruh warga desa Karanganyar sebagai sosok yang sangat suka mencampuri urusan orang lain dan membawa kabar burung. Ia melangkah dengan cepat melewati halaman yang masih basah oleh sisa hujan. Matanya menatap tajam ke sekeliling rumah, mencari bahan pembicaraan baru. Begitu melihat Ibu Sulastri duduk sendirian di pendopo, Bik Rukmini langsung mendekat sambil memasang wajah penuh simpati yang sebenarnya hanya kepura-puraan belaka untuk menggali lebih banyak informasi rahasia keluarga itu. Dengan suara berbisik namun terdengar sangat jelas. Bik Rukmini mulai memanaskan suasana dengan menyebutkan hilangnya bros emas pusaka milik keluarga tersebut. Saya sungguh ikut prihatin mendengar musibah yang menimpa keluarga bangsawan sebesar ini. Sungguh memalukan jika harta leluhur hilang di rumah sendiri, ucapnya sinis. Ibu Sulastri menghela napas panjang. Wajahnya semakin mengeras karena amarah yang kembali tersulut oleh kata-kata tetangganya yang pandai memutarbalikkan fakta itu. Ia menatap ke arah dapur tempat Wulandari sedang memasak, seolah-olah mengisyaratkan bahwa pelaku pencurian itu tidak lain adalah menantunya yang malang tersebut. Bik Rukmini segera menangkap isyarat tersebut dan tersenyum miring, karena mendapatkan bahan gosip segar yang akan segera ia sebarkan ke seluruh desa. Ia pamit dengan tergesa-gesa, berjalan cepat menuju warung sayur di ujung jalan tempat ibu-ibu desa biasanya berkumpul untuk berbelanja dan bertukar cerita. Di sana, dengan gaya bicaranya yang meyakinkan, ia bercerita bahwa Wulandari pasti telah mengambil bros emas itu untuk dikirim ke kampung halamannya. Orang miskin tetaplah miskin. Mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Bahkan mencuri dari keluarga suaminya sendiri, kata Bik Rukmini dengan lantang. Berita bohong itu menyebar lebih cepat daripada hembusan angin badai yang melanda desa mereka beberapa hari terakhir ini tanpa kenal ampun. Setiap kali Wulandari keluar rumah untuk menyapu halaman depan atau sekadar mengambil air, tatapan sinis dari para tetangga selalu menyapanya dengan kejam. Tidak ada lagi senyuman ramah atau sapaan hangat yang dulu selalu ia terima saat pertama kali menginjakkan kakinya di desa Karanganyar ini. Wulandari hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan genangan air mata yang siap tumpah kapan saja, karena hatinya terasa sangat sakit mendengar bisikan jahat mereka di dalam rumah. Perlakuan Ibu Sulastri terhadap Wulandari semakin menjadi-jadi dan melampaui batas kesabaran manusia biasa yang memiliki hati nurani. Ibu Sulastri secara terang-terangan melarang Wulandari untuk makan di meja makan utama bersama dirinya dan Jatmiko, mengusirnya seperti seorang pelayan rendahan. Tempat seorang pencuri dan pembohong adalah di dapur kotor bersama tikus-tikus.
Bukan di meja makan keluarga bangsawan, ucap Ibu Sulastri dengan nada tajam. Jatmiko yang mendengar hal itu mencoba memprotes keputusan ibunya. Namun lagi-lagi ia dibungkam oleh ancaman durhaka yang selalu menjadi senjata andalan ibunya tersebut. Sejak hari itu, Wulandari harus menyantap makanan sisa di sudut dapur yang gelap dan lembab hanya diterangi oleh sebuah lampu minyak kecil. Ia duduk bersila di atas lantai tanah liat yang dingin, menyuapkan nasi putih basi ke dalam mulutnya, sambil terus meneteskan air mata kesedihan. Meskipun perutnya terasa sangat lapar, setelah seharian bekerja membersihkan seluruh sudut rumah joglo yang luas, makanan itu terasa sangat hambar dan sulit ditelan. Ia merindukan kehangatan keluarganya di kampung, merindukan senyum tulus ibunya. Namun ia harus tetap bertahan demi cinta suci yang ia miliki untuk Jatmiko. Jatmiko merasa sangat bersalah setiap kali melihat istrinya diperlakukan dengan sangat buruk oleh wanita yang telah melahirkannya ke dunia ini dengan susah payah. Ia seringkali diam-diam membawakan makanan enak dari pasar untuk Wulandari dan menyuapinya saat Ibu Sulastri sedang tertidur lelap di kamar tidurnya. Namun, kebaikan kecil itu tidak mampu menyembuhkan luka batin yang terus menganga di hati Wulandari, akibat fitnah keji yang terus diucapkan setiap saat. Jatmiko merasa dirinya adalah pria yang sangat lemah karena tidak bisa memberikan perlindungan yang layak bagi wanita yang paling ia cintai dalam hidupnya. Suatu sore menjelang senja, saat langit mulai memancarkan cahaya jingga kemerahan yang perlahan tertutup oleh awan kelabu, pembawa hujan deras kembali. Wulandari pergi ke sumur tua, di belakang pekarangan rumah untuk mencuci pakaian kotor yang menumpuk karena musim hujan membuat segalanya menjadi sulit kering. Suasana di sekitar sumur sangat sepi dan damai. Hanya terdengar suara gesekan daun bambu yang tertiup angin sore, yang terasa semakin dingin menusuk kulit. Di tempat itulah ia biasanya mencurahkan segala keluh kesahnya kepada alam semesta karena tidak ada satupun manusia yang mau mendengarkan rintihannya. Saat sedang menimba air yang terasa sangat berat, ia mendengar suara langkah kaki perlahan mendekat dari arah kebun singkong di samping sumur. Ia menoleh dengan perasaan was-was. Takut jika itu adalah Ibu Sulastri yang datang untuk mencari-cari kesalahannya lagi di penghujung hari yang melelahkan ini. Namun, sosok yang muncul dari balik rimbunnya pohon pisang adalah Mbah Darmo, seorang kakek tua renta yang sangat bijaksana dan dihormati di desa itu. Mbah Darmo sedang memanggul seikat kayu bakar di pundaknya yang kurus. Wajahnya yang penuh keriput memancarkan ketenangan yang sangat luar biasa menyejukkan hati. Di masa lalu, sebelum keluarga Wulandari jatuh miskin karena gagal panen bertahun-tahun, ayah Wulandari pernah menolong Mbah Darmo saat rumahnya hampir roboh. Kebaikan itu tidak pernah dilupakan oleh kakek tua itu, sehingga ia selalu memandang Wulandari seperti cucunya sendiri yang harus dilindungi dan dijaga martabatnya. Melihat Mbah Darmo tersenyum kepadanya, pertahanan Wulandari langsung runtuh seketika. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah membasahi pipinya yang pucat pasi. Ia segera mendekati kakek tua itu, mencium tangan kasarnya dengan penuh rasa hormat dan menangis terseduh-seduh meluapkan semua beban pikiran yang menindihnya. Mbah Darmo meletakkan kayu bakarnya perlahan di atas tanah basah, lalu mengelus kepala Wulandari dengan penuh kasih sayang seperti seorang ayah kandung. "Ada apa gerangan? Cucuku yang cantik, mengapa air matamu mengalir lebih deras dari sungai Serayu di musim penghujan ini?" tanya Mbah Darmo lembut. Wulandari pun menceritakan semua kepahitan yang ia alami. Mulai dari tuduhan mencuri bros emas pusaka, hingga perlakuan kejam ibu mertuanya yang mengusirnya ke dapur. Ia juga menceritakan bagaimana seluruh warga desa kini memusuhinya karena termakan hasutan jahat Bik Rukmini yang menyebarkan kebohongan ke setiap sudut desa tanpa henti. Kakek tua itu mendengarkan setiap perkataan Wulandari dengan sangat saksama. Matanya yang mulai rabun menatap lurus ke dalam mata Wulandari yang penuh luka batin. Ia menarik napas panjang, menghirup udara sore yang semakin lembab, lalu tersenyum dengan sangat tenang menghadapi kepanikan dan kesedihan yang melanda gadis muda itu. Air yang tenang menyimpan kekuatan terdalam. "Nak, biarkan waktu yang membersihkan lumpur dari mata air.
agar kembali jernih seperti sedia kala. Ucap Mbah Darmo bijak. Satu kalimat itu diucapkan dengan nada yang sangat pelan, namun memiliki makna yang begitu dalam dan menggetarkan relung hati Wulandari yang sedang rapuh. Mbah Darmo menjelaskan bahwa kebenaran itu sifatnya mutlak, dan tidak akan pernah bisa ditutupi oleh kebohongan sebesar apapun di dunia yang fana ini. Orang yang tergesa-gesa membalas kejahatan dengan amarah hanya akan menambah keruh suasana. Seperti seseorang yang mengaduk-aduk air kolam yang sedang kotor penuh endapan lumpur. Wulandari harus tetap bersikap baik dan menjaga kehormatan keluarganya. Meskipun ia terus-menerus disakiti dan direndahkan martabatnya oleh orang-orang yang tidak mengerti arti ketulusan sejati. Nasihat itu perlahan-lahan mulai meresap ke dalam pikiran Wulandari, memberikannya secercah harapan baru untuk terus bertahan, menghadapi badai kehidupan yang sangat berat ini. Setelah memberikan nasihat yang sangat berharga itu, Mbah Darmo kembali mengangkat ikatan kayu bakarnya, dan berpamitan untuk segera pulang sebelum hujan turun kembali membasahi bumi. Wulandari menatap punggung kakek tua itu yang semakin menjauh, dan akhirnya menghilang di balik tikungan jalan setapak yang ditumbuhi rumput ilalang tinggi. Ia merasa hatinya menjadi jauh lebih ringan dari sebelumnya. Seolah-olah sebagian beban berat yang menghimpit dadanya telah diangkat oleh kata-kata magis dari sang kakek. Ia kembali melanjutkan pekerjaannya mencuci pakaian di sumur dengan semangat yang baru. Bertekad untuk membuktikan kesucian hatinya tanpa harus melawan dengan kata-kata kasar. Malam itu, suasana di rumah Joglo masih terasa sama tegangnya. Ibu Sulastri terus-menerus mengomel tentang kehilangan perhiasannya kepada siapa saja yang lewat. Ia sengaja berbicara dengan volume suara yang sangat keras, agar Wulandari yang sedang mencuci piring kotor di dapur bisa mendengar semua makian kasarnya tersebut. Namun kali ini Wulandari tidak menangis lagi. Ia mengingat pesan Mbah Darmo, dan memilih untuk merespons semua cacian itu, dengan keheningan yang sangat bermartabat dan anggun. Ia membersihkan setiap piring dan gelas dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada satu debu pun yang tersisa untuk dijadikan bahan kemarahan esok harinya. Keesokan paginya, Bik Rukmini kembali datang ke rumah itu dengan membawa sepiring kue basah sebagai alasan untuk bisa masuk dan kembali mengorek informasi pribadi keluarga. Ibu Sulastri menerimanya di ruang tamu dengan wajah yang sedikit lebih ramah dibandingkan biasanya karena ia merasa memiliki sekutu untuk memusuhi menantunya sendiri. Bik Rukmini mulai bercerita bahwa ia mendengar kabar dari desa tetangga bahwa keluarga Wulandari baru saja membeli sebidang tanah kecil di dekat lereng gunung. Kabar itu tentu saja merupakan kebohongan besar. Namun Ibu Sulastri langsung mempercayainya tanpa melakukan pengecekan sedikit pun karena hatinya sudah dipenuhi prasangka buruk. Sudah kuduga sejak awal. Perempuan miskin itu pasti mencuri emasku untuk memperkaya keluarganya yang kelaparan di desa Udik sana. Geram Ibu Sulastri menahan amarah. Bik Rukmini mengangguk setuju dengan penuh semangat. Ia bahkan menyarankan agar Ibu Sulastri melaporkan hal ini kepada kepala desa untuk segera mengusir Wulandari pergi. Wulandari yang sedang menyapu lantai di ruangan sebelah mendengar semua percakapan beracun itu dengan jelas. Jantungnya berdebar kencang, namun ia tetap menahan diri untuk tidak masuk. Ia tahu bahwa melawan mereka saat ini hanya akan memberikan alasan baru bagi ibu mertuanya untuk membuangnya keluar dari rumah bersejarah itu. Ketika Jatmiko pulang pada siang harinya, Ibu Sulastri segera mencecarnya dengan cerita karangan Bik Rukmini tersebut, dan mendesaknya untuk segera menceraikan istrinya yang dianggap maling. Jatmiko merasa sangat marah dan kebingungan. Ia membanting cangkulnya ke tanah dan berteriak bahwa ia tidak percaya dengan semua omong kosong yang disebarkan tetangganya itu. Ibu harus berhenti mendengarkan kata-kata wanita tukang gosip itu. Wulandari adalah istriku, dan ia tidak mungkin melakukan perbuatan sehina itu, kata Jatmiko dengan suara bergetar keras. Pertengkaran hebat antara ibu dan anak itu meledak di tengah rumah, memecahkan kesunyian siang hari yang biasanya sangat tenang dan damai. Mendengar suaminya berdebat keras dengan ibunya, Wulandari segera berlari keluar dari dapur dan bersimpuh di kaki Jatmiko untuk memohon agar ia menghentikan pertengkaran itu segera. Tolong jangan melawan ibu, Mas Jatmiko. Aku tidak apa-apa menderita.
Asalkan kalian berdua tidak bertengkar karena diriku yang hina ini, ucap Wulandari sambil menangis terseduh-seduh memohon. Ibu Sulastri justru membuang muka dan meludah ke tanah. Merasa jijik melihat drama air mata yang menurutnya sangat palsu dan hanya dibuat-buat oleh menantunya tersebut. Ia masuk ke dalam kamarnya dan membanting pintu dengan sangat keras, meninggalkan Jatmiko dan Wulandari yang dilanda keputusasaan di ruang tengah. Hujan kembali turun dengan lebatnya siang itu. Seolah-olah langit ikut menangisi nasib tragis yang sedang menimpa rumah tangga kecil yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan tersebut. Suara gemuruh petir menyambar-nyambar di atas atap rumah joglo, menciptakan kilatan cahaya yang menakutkan menyinari wajah pucat Wulandari, yang masih duduk bersimpuh di atas lantai kayu. Jatmiko memeluk erat istrinya, membisikkan janji bahwa ia akan segera mencari kebenaran dan membersihkan nama baik Wulandari di depan seluruh masyarakat desa Karanganyar yang telah menuduhnya. Meskipun janji itu terdengar tulus, Wulandari tahu bahwa perjalanan untuk membuktikan kesuciannya tidak akan semudah membalikan telapak tangan di tengah badai ini. Berita tentang pertengkaran hebat antara Jatmiko dan Ibu Sulastri segera terdengar oleh warga desa lainnya, yang kebetulan sedang berteduh di gardu dekat rumah mereka itu. Banyak orang mulai merasa khawatir bahwa konflik internal keluarga terpandang ini akan membawa nasib buruk bagi desa mereka yang selama ini selalu hidup dalam kerukunan. Beberapa tetua desa bahkan berencana untuk datang menengahi masalah ini jika keadaan tidak kunjung membaik dalam beberapa hari ke depan sebelum tradisi panen raya dimulai. Namun, tak satu pun dari mereka yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding tebal rumah joglo yang menyimpan banyak rahasia gelap tersebut. Sementara itu, Wulandari memilih untuk mengasingkan diri di ruang belakang, dekat tempat penyimpanan kayu bakar untuk mencari ketenangan batin yang sangat ia butuhkan saat itu. Ia terus mengulang-ulang kalimat bijak dari Mbah Darmo di dalam kepalanya sebagai mantra penguat jiwa yang mencegahnya dari tindakan putus asa yang merugikan diri sendiri. Air yang tenang memang menyimpan kekuatan terdalam. Ia akan membiarkan waktu yang menjawab semua tuduhan keji ini dan membersihkan lumpur fitnah yang menutupi kebenaran sejati hatinya. Ia merajut kembali kesabarannya sehelai demi sehelai, mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok yang mungkin akan jauh lebih berat dan menyiksa batinnya yang rapuh. Di kamarnya, Ibu Sulastri justru tidak bisa tidur tenang meskipun ia telah berhasil mengusir Wulandari dari hadapannya karena perasaannya terus dipenuhi oleh rasa curiga berlebihan. Ia membongkar kembali semua lemari pakaiannya, mencari-cari sisa perhiasan lain yang mungkin telah ikut hilang dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab di rumahnya itu. Ia merasa sangat terancam oleh kehadiran menantunya sendiri, menganggap bahwa Wulandari membawa ilmu hitam dari kampungnya untuk menghancurkan kejayaan keluarga bangsawan yang telah dibangun berabad-abad lamanya. Paranoia yang berlebihan ini membuat kesehatan Ibu Sulastri mulai menurun. Wajahnya terlihat semakin pucat dan matanya dipenuhi kantung hitam karena kurang istirahat. Menjelang tengah malam, angin kencang kembali melanda desa dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat dari hari-hari sebelumnya, mematahkan beberapa ranting pohon besar di sekitar pekarangan. Suara lolongan anjing liar dari arah perbukitan menambah nuansa mistis dan mencekam di malam yang sangat gelap gulita tanpa cahaya bulan. Air sungai Serayu dilaporkan mulai meluap melewati batas aman, memaksa para pria di desa untuk melakukan ronda malam menjaga tanggul. Ketegangan alam ini seakan selaras dengan memuncaknya konflik di dalam rumah joglo, menanti saat yang tepat untuk meledak dan menghancurkan segalanya tanpa tersisa satupun saksi mata. Wulandari menatap keluar jendela kayu yang basah, melihat para pemuda desa berlarian membawa obor menembus tirai hujan yang sangat lebat dan mengaburkan pandangan. Ia berdoa dengan sepenuh hati agar desa mereka diselamatkan dari bencana alam yang mengerikan ini, memohon agar konflik keluarganya segera menemukan jalan keluar. Ia percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang melebihi batas kemampuan hambanya. Setiap kesedihan pasti akan digantikan dengan kebahagiaan sejati. Malam itu ditutup dengan keheningan mencekam di dalam rumah. Sementara alam sedang mempersiapkan sebuah ujian besar yang akan mengubah jalan hidup mereka selamanya. Hujan lebat turun tanpa henti mengguyur desa Karanganyar selama berhari-hari membuat aliran air,
Sungai Serayu semakin tidak terkendali dan menakutkan warga sekitar. Genangan air mulai menggenangi sebagian besar jalan tanah liat yang membelah desa itu, menjadi dua bagian yang sangat sepi dari aktivitas penduduk lokal. Wulandari bangun lebih pagi dari biasanya untuk menyalakan tungku kayu bakar di dapur karena udara terasa sangat dingin membekukan setiap persendian tulang tubuhnya. Ia memasak bubur ayam hangat kesukaan suaminya dan ibu mertuanya dengan harapan sederhana makanan tersebut dapat sedikit menghangatkan suasana rumah yang beku. Aroma sedap dari kaldu ayam dan rempah-rempah tradisional memenuhi ruangan dapur yang remang-remang diterangi oleh cahaya api tungku yang terus menari-nari ditiup angin. Wulandari menyajikan sarapan itu di atas mangkuk porselen kuno dengan sangat hati-hati, agar tidak tumpah ke atas nampan kayu berukir yang dibawanya pelan. Ia berjalan menuju ruang makan utama di mana Ibu Sulastri dan Jatmiko sudah duduk diam dalam keheningan pagi yang terasa sangat kaku sekali. Jatmiko memandang istrinya dengan tatapan lembut penuh kasih sayang, sambil memberikan senyuman kecil untuk menguatkan hati Wulandari yang sedang gundah gulana. Namun suasana damai itu hancur berantakan ketika Wulandari meletakkan mangkuk bubur yang masih mengepulkan asap harum tepat di hadapan ibu mertuanya yang ketus. Ibu Sulastri menatap makanan itu dengan tatapan jijik, seolah-olah hidangan tersebut adalah racun mematikan yang sengaja disiapkan untuk mencabut nyawanya pagi itu juga. Aku tidak sudi memakan masakan dari tangan seorang wanita yang tangannya kotor oleh dosa pencurian harta leluhur keluargaku ini, bentak Ibu Sulastri keras. Ia mendorong mangkuk itu hingga kaldu panasnya tumpah membasahi taplak meja bermotif batik parang yang sangat mahal harganya dan sulit dicari gantinya. Jatmiko langsung berdiri dari kursi kayunya karena terkejut melihat tindakan kasar ibunya yang sudah sangat keterlaluan dan menyakiti hati istrinya tanpa alasan jelas. Ibu sangat keterlaluan kali ini. Wulandari bangun sejak subuh hanya untuk memasakkan makanan kesukaan ibu agar tubuh ibu tetap hangat, ucap Jatmiko marah. Ibu Sulastri membalas tatapan putranya dengan mata yang menyala-nyala penuh amarah sambil menunjuk tepat ke arah wajah Wulandari yang tertunduk menahan tangis pedih. Ia bersikeras bahwa selama bros emas warisan nenek moyangnya belum ditemukan, maka perempuan miskin itu akan terus menjadi musuh utamanya, sampai kapanpun. Wulandari segera mengumpulkan serpihan keberaniannya untuk memungut mangkuk yang kotor itu, dan membersihkan tumpahan bubur panas dengan sehelai kain lap yang dibawanya tadi. Tangan halusnya melepuh terkena kuah mendidih, namun rasa sakit di kulitnya sama sekali tidak sebanding dengan rasa perih yang mengiris-iris hatinya saat ini. Ia berbisik pelan meminta maaf atas kejadian yang tidak menyenangkan itu, meskipun ia sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun pagi hari ini. Ia lalu mundur perlahan menuju dapur meninggalkan suami dan mertuanya yang masih saling beradu pandang dengan ketegangan yang belum juga mereda. Setelah selesai mencuci semua peralatan masak yang kotor di dekat sumur belakang rumah yang airnya mulai keruh, Wulandari melihat atap gudang belakang. Air hujan ternyata merembes masuk dengan sangat deras melalui celah genteng yang pecah dan membasahi tumpukan barang-barang lama milik keluarga besar Ibu Sulastri. Jika dibiarkan terlalu lama tanpa penanganan, genangan air itu pasti akan merusak semua kain tradisional dan perabotan kayu antik yang tersimpan di sana. Wulandari memutuskan untuk masuk ke dalam gudang lembab itu, sendirian bermaksud memindahkan barang-barang berharga tersebut ke tempat yang lebih tinggi dan kering. Aroma apek dan debu tebal langsung menyambut indera penciumannya ketika ia membuka pintu gudang yang engselnya sudah berkarat termakan usia dan kelembapan udara. Di sudut ruangan yang paling gelap terdapat sebuah peti kayu jati tua yang berisi pakaian-pakaian lawas milik Ibu Sulastri sejak masa mudanya dahulu. Wulandari dengan sangat hati-hati mengangkat satu persatu tumpukan kain kebaya beludru dan kain jarik batik tulis agar tidak terkena tetesan air hujan. Saat ia sedang memindahkan sebuah kebaya berwarna hijau tua yang sangat berat, tiba-tiba ia merasakan ada sesuatu yang keras mengganjal. Rasa penasaran yang kuat membuat Wulandari meletakkan kain itu di atas meja kayu kecil untuk memeriksa bagian lipatan kerahnya yang terasa sangat kaku. Tangannya meraba secara perlahan menyusuri setiap jahitan benang emas yang menghiasi tepian kain kebaya antik peninggalan masa kejayaan keluarga suaminya di masa lampau. Tiba-tiba jari telunjuknya menyentuh sebuah benda logam dingin yang tersangkut kuat di dalam robekan kecil pada lapisan kain furing di bagian dada kebaya.
Jantung Wulandari berdegup sangat kencang saat ia berusaha menarik benda logam misterius tersebut keluar dari sarangnya yang tersembunyi dengan sangat aman itu. Betapa terkejutnya Wulandari ketika benda kecil itu akhirnya terlepas dan jatuh tepat ke telapak tangannya yang masih kotor oleh debu gudang belakang tersebut. Benda itu berkilau tertimpa cahaya redup yang masuk dari celah jendela kayu memantulkan kilauan berlian kuno yang sangat indah dan memukau kedua matanya. Itu adalah bros emas pusaka milik keluarga Ibu Sulastri yang selama ini dianggap hilang dan menjadi sumber fitnah paling keji yang menghancurkan hidupnya. Wulandari terpaku diam tanpa bisa berkata-kata menatap bukti nyata yang kini berada di genggamannya membuktikan bahwa dirinya sama sekali tidak bersalah. Air mata bahagia dan kelegaan luar biasa mengalir membasahi kedua pipinya yang pucat, mengusir segala kesedihan yang telah menyiksa batinnya selama beberapa hari. Ternyata Ibu Sulastri sendiri yang lupa di mana ia meletakkan bros emas itu saat terakhir kali mengenakan kebaya hijau ini pada acara pernikahan. Bros itu tidak sengaja terlepas dari kancingnya dan meluncur masuk ke dalam robekan kain pelapis hingga akhirnya tersimpan di dasar peti kayu berdebu. Wulandari memanjatkan doa syukur yang tak terhingga kepada Tuhan semesta alam karena doanya untuk segera menemukan kebenaran akhirnya dikabulkan pada hari ini. Ia menggenggam bros emas itu dengan sangat erat, seolah-olah benda kecil tersebut adalah nyawanya sendiri yang akan mengembalikan kehormatannya di mata warga desa. Pikirannya mulai membayangkan reaksi wajah Ibu Sulastri jika ia segera berlari ke ruang depan untuk menunjukkan barang bukti tak terbantahkan ini sekarang juga. Namun langkahnya seketika terhenti saat ia teringat kembali pada pesan bijak Mbah Darmo tempo hari di dekat sumur tua yang dingin dan sepi. Mbah Darmo mengatakan bahwa air yang tenang menyimpan kekuatan terdalam, dan ia tidak boleh menggunakan kebenaran ini untuk mempermalukan orang lain. Jika Wulandari langsung menyerahkan bros itu dengan cara yang penuh kemenangan di depan Jatmiko, pasti harga diri Ibu Sulastri akan hancur lebur seketika. Ibu mertuanya yang sangat menjunjung tinggi gengsi bangsawan itu, mungkin akan merasa sangat malu dan justru semakin membenci dirinya karena merasa telah dipermalukan. Wulandari menyadari bahwa tujuannya bukanlah untuk membalas dendam atas semua perlakuan buruk yang ia terima melainkan hanya untuk membersihkan nama baiknya secara terhormat. Ia harus memikirkan sebuah rencana yang matang, agar kebenaran terungkap dengan cara yang sangat halus, tanpa harus merendahkan martabat ibu mertuanya sendiri. Wulandari memasukkan bros emas pusaka itu ke dalam saku bajunya dengan sangat hati-hati memastikan barang berharga tersebut tidak akan jatuh ke lantai gudang. Ia lalu kembali melanjutkan pekerjaannya memindahkan sisa barang di dalam peti kayu tersebut dengan perasaan yang jauh lebih tenang dan damai dari sebelumnya. Suara gemuruh petir di luar sana tak lagi terdengar menakutkan bagi telinganya karena kini ia memiliki perisai kebenaran yang akan melindungi seluruh hidupnya kelak. Ia berencana untuk mengembalikan bros itu malam ini, saat seluruh anggota keluarga berkumpul di ruang tengah menikmati teh hangat bersama-sama. Setelah menyelesaikan tugasnya merapikan gudang belakang yang bocor itu, Wulandari berjalan kembali ke dapur untuk menyeduh minuman hangat bagi Jatmiko yang baru mandi. Ia melihat suaminya sedang duduk merenung di sudut pendopo rumah, sambil memijat keningnya yang berkerut memikirkan masalah keluarga yang tak kunjung menemukan titik terang. Wulandari menghampirinya dengan senyuman yang sangat tulus menyodorkan secangkir teh jahe yang uapnya masih mengepul wangi melawan udara dingin yang menusuk pori-pori kulit. Jatmiko menatap wajah istrinya yang terlihat lebih cerah dan bertanya-tanya dalam hati apa yang membuat kesedihan di mata wanita itu tiba-tiba menghilang. Minumlah teh ini selagi masih hangat, Mas Jatmiko, agar badanmu tidak jatuh sakit menghadapi cuaca buruk yang sedang melanda desa kita tercinta ini, kata Wulandari. Jatmiko menerima cangkir tanah liat itu, dengan tangan gemetar terharu melihat ketabahan istrinya yang tidak pernah luntur, meskipun terus-menerus disakiti oleh ibu kandungnya. Ia menyesap teh itu, perlahan merasakan kehangatan yang mengalir sampai ke dalam perutnya memberikan sedikit ketenangan di tengah hiruk-pikuk pertengkaran batin yang menyiksanya. Wulandari hanya diam mendampingi suaminya, tidak ingin terburu-buru menceritakan penemuannya karena menunggu saat yang paling tepat tiba nanti malam. Di sisi lain, desa hujan yang tiada henti mulai memicu kepanikan di antara penduduk yang tinggal berdekatan langsung dengan bantaran Sungai Serayu. Air sungai yang biasanya jernih kini berubah warna menjadi koklat pekat membawa material lumpur,
batang pohon yang tumbang serta ranting-ranting tajam dari hulu. Kepala desa menyuruh beberapa pemuda untuk memukul kentongan secara berkala sebagai tanda siaga 1, agar semua warga mulai bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Kabar tentang bahaya banjir ini segera menyebar ke seluruh pelosok desa menenggelamkan, sementara waktu segala gosip murahan yang sebelumnya marak dibicarakan warga. Bik Rukmini yang ketakutan setengah mati melihat air mulai masuk ke pekarangan rumahnya sendiri, berlari pontang-panting menuju balai desa, mencari perlindungan yang aman. Ia yang biasanya sibuk mengurus hidup orang lain kini sibuk menyelamatkan barang-barang berharganya sendiri, melupakan niat jahatnya untuk terus memfitnah menantu Ibu Sulastri. Alam seolah-olah memberikan hukuman instan kepada orang-orang yang gemar menebarkan kebencian dengan mendatangkan musibah nyata di depan mata mereka yang sedang terbelalak ketakutan. Suasana desa berubah menjadi sangat kacau. Suara tangisan anak-anak kecil berpadu dengan teriakan orang dewasa membelah suara hujan badai sore itu. Menjelang waktu maghrib air hujan mulai mereda, meskipun langit masih terlihat sangat gelap dan mendung tebal belum juga beranjak pergi dari atas desa. Jatmiko meminta izin kepada Wulandari dan ibunya untuk pergi sebentar ke balai desa guna membantu warga membangun tanggul darurat dari tumpukan karung pasir. Ibu Sulastri yang duduk di kursi goyangnya hanya mengangguk pelan raut. Wajahnya terlihat cemas memikirkan nasib lumbung padinya yang terletak tidak jauh dari sungai. Ia sama sekali tidak menoleh ke arah Wulandari yang berdiri diam di dekat ambang pintu sambil memegangi saku bajunya dengan sangat erat. Setelah kepergian suaminya Wulandari, merasa bahwa malam ini mungkin bukanlah waktu yang tepat untuk mengungkapkan penemuan bros emas itu kepada ibu mertuanya sendiri. Suasana sedang sangat tegang dan pikiran Ibu Sulastri sedang kalut memikirkan bahaya banjir yang mengancam harta benda peninggalan para leluhurnya di desa ini. Jika ia memaksa untuk berbicara sekarang bisa jadi maksud baiknya disalahartikan dan malah memperburuk keadaan emosional wanita tua yang sedang panik tidak karuan itu. Wulandari memutuskan untuk menunggu sampai keesokan harinya, setelah ancaman air bah ini mereda dan pikiran semua orang kembali tenang seperti semula. Namun takdir ternyata memiliki rencana lain yang bergerak lebih cepat dari apa yang telah diperhitungkan oleh manusia biasa dengan segala kelemahan akal pikirannya. Tiba-tiba saja Ibu Sulastri bangkit dari kursi goyangnya dengan tergesa-gesa menyadari bahwa kunci kotak penyimpanan sertifikat tanahnya tertinggal di dalam lumbung padi belakang. Tanpa mempedulikan peringatan keselamatan ia mengambil payung hitam besarnya dan melangkah keluar menembus gerimis dingin menuju bangunan kayu tempat menyimpan gabah hasil panen. Wulandari yang melihat tindakan nekat ibu mertuanya segera berlari menyusul sambil meneriakkan kata-kata peringatan agar tidak pergi ke sana malam ini. Ibu tolong jangan pergi ke lumbung belakang sekarang karena tanah di sana sangat licin dan arus air selokan mulai meluap sangat deras sekali. Teriak Wulandari panik. Namun Ibu Sulastri sama sekali tidak mempedulikan teriakan menantunya. Ia terus berjalan tergesa-gesa karena ketakutan kehilangan dokumen penting penyokong kekayaannya selama ini. Ia merasa tidak membutuhkan bantuan dari perempuan yang dituduhnya sebagai pencuri itu dan mempercepat langkah kakinya melintasi halaman belakang yang dipenuhi genangan lumpur. Kegelapan malam menyembunyikan bahaya nyata yang sedang mengintai dari arah aliran sungai Serayu yang berjarak sangat dekat dengan bangunan lumbung tersebut. Tepat ketika Ibu Sulastri berhasil membuka pintu kayu lumbung yang berat, itu terdengar suara gemuruh luar biasa dari arah utara desa yang sunyi. Tanggul tanah sementara yang dibuat warga secara gotong royong tidak mampu menahan volume air yang tiba-tiba membludak dari arah perbukitan yang botak kayunya. Gelombang air bah bercampur lumpur pekat menerjang dengan kecepatan tinggi, menyapu apa saja yang berada di jalurnya, tanpa kenal ampun kepada siapapun. Jantung Wulandari seakan berhenti berdetak saat melihat aliran air raksasa itu mengarah lurus ke tempat ibu mertuanya sedang berdiri mematung penuh teror. Ibu Sulastri menjerit histeris ketakutan saat air lumpur sedalam lutut orang dewasa mulai menghantam kakinya, membuat tubuhnya terhuyung hebat kehilangan keseimbangan dengan cepat. Payung hitamnya terlepas dari genggaman dan langsung terseret arus yang menggila, sementara tangannya berusaha mati-matian berpegangan pada tiang kayu penyangga bangunan lumbung padi. Wulandari tidak berpikir dua kali membiarkan nyawanya terancam. Ia berlari menembus derasnya hujan dan genangan air berlumpur untuk menyelamatkan wanita yang membencinya itu.
Ia melupakan segala hinaan cacian dan fitnah keji yang selama ini menyayat hatinya, karena insting kemanusiaannya jauh lebih kuat daripada rasa sakit hati. "Bertahanlah ibu, aku akan segera menolongmu dan menarikmu ke tempat yang lebih aman sekarang juga," teriak Wulandari melawan suara bising deru air bah. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar, berusaha menjangkau tangan keriput Ibu Sulastri, yang mulai kehabisan tenaga memegang tiang kayu, yang juga mulai miring terbawa arus. Ibu Sulastri menatap menantunya dengan pandangan tidak percaya melihat sosok yang selama ini ia injak-injak. Harga dirinya justru datang sebagai malaikat penyelamat nyawanya. Di tengah kekacauan alam yang menakutkan itu, rahasia besar tentang bros emas di saku Wulandari akan segera menjadi saksi bisu penebusan dosa. Arus sungai yang marah terus menerjang pondasi lumbung padi, tanpa henti membuat kayu-kayu penyangganya mengeluarkan suara berderak keras, menandakan akan segera runtuh seluruhnya. Wulandari mengerahkan seluruh sisa tenaganya yang ada memeluk pinggang ibu mertuanya erat-erat, membiarkan tubuhnya sendiri menjadi tameng pelindung dari hantaman kayu-kayu tajam yang hanyut. Ia menatap lekat-lekat mata Ibu Sulastri yang kini dipenuhi oleh air mata ketakutan dan penyesalan mendalam, memberikan sebuah senyuman kecil penuh ketulusan tanpa dendam. Malam itu sejarah kebencian di rumah joglo tersebut akan segera tertelan oleh derasnya air dan digantikan oleh kebenaran suci yang terungkap. Tiang kayu penyangga lumbung padi itu akhirnya patah dengan suara derak yang sangat keras dan memekakan telinga di tengah badai malam yang menakutkan tersebut. Bangunan yang menyimpan ribuan kilogram gabah itu ambruk ke dalam genangan air lumpur yang bergejolak ganas seperti monster rakus yang kelaparan. Ibu Sulastri menjerit sejadi-jadinya ketika pijakan kakinya hancur berkeping-keping membuatnya terjatuh ke dalam arus yang sangat dingin dan mematikan itu seketika. Wulandari berusaha menahan tubuh ibu mertuanya, namun tenaga alam jauh lebih kuat dari kemampuan tangannya yang mungil dan rapuh menghadapi bencana besar ini. Genggaman tangan mereka terlepas saat sebuah gelombang lumpur besar menghantam dari sisi kanan membawa batang-batang pohon pisang yang tumbang dari kebun atas. Ibu Sulastri terseret arus dengan kecepatan yang sangat mengerikan, tubuhnya terombang-ambing di antara puing-puing bangunan dan sampah sungai yang membahayakan nyawanya. Wulandari berteriak memanggil nama ibu mertuanya dengan suara yang serak, menyadari bahwa nyawa wanita tua itu hanya tinggal menghitung detik saja. Tanpa berpikir panjang tentang keselamatan dirinya sendiri, Wulandari melompat langsung ke dalam pusaran air bah yang sangat kotor dan berbahaya tersebut. Air berlumpur itu seketika masuk ke dalam hidung dan mulut Wulandari, membuatnya tersedak hebat dan kesulitan bernapas di tengah gulita malam. Namun tekadnya untuk menyelamatkan ibu dari suaminya itu sangatlah bulat, seperti batu karang yang tidak akan pernah hancur diterjang ombak samudra. Ia mengayuhkan kedua tangannya sekuat tenaga berenang membelah arus yang terus berusaha menyeret tubuhnya ke dasar sungai yang sangat dalam dan mematikan. Matanya terus mencari-cari sosok Ibu Sulastri yang sesekali muncul ke permukaan air, sambil melambaikan tangannya yang mulai melemah kehabisan sisa tenaga. Berbagai macam serpihan kayu tajam dan batu berulang kali menghantam lengan serta punggung Wulandari, meninggalkan luka memar yang terasa sangat perih menyengat. Hujan badai yang turun semakin lebat membuat pandangannya kabur, namun kilatan petir di langit malam sesekali memberikan cahaya terang yang sangat membantunya. Di bawah cahaya petir itulah Wulandari melihat kepala ibu mertuanya nyaris tenggelam sepenuhnya di dekat pusaran air yang menuju ke arah tebing. Ia segera menambah kecepatan renangnya, mengabaikan rasa sakit di seluruh tubuhnya karena ia tahu waktu adalah musuh terbesarnya saat ini. Di saat yang bersamaan, Ibu Sulastri merasa bahwa ajalnya sudah sangat dekat, dan ia mulai kehabisan napas untuk terus meminta pertolongan siapapun. Dalam keputusasaan yang sangat mendalam itu, bayangan dosa-dosanya selama ini berkelebat dengan cepat di dalam pikirannya, seperti sebuah tayangan gambar yang menyedihkan. Ia menyesali semua kata-kata kasar dan tuduhan palsu yang telah ia lemparkan kepada menantunya yang sebenarnya sangat baik hati dan penuh kesabaran. Air matanya bercampur dengan air banjir sungai, saat ia perlahan mulai menyerah pada takdir dan membiarkan tubuhnya tenggelam ke dalam kegelapan. Tepat ketika kepala Ibu Sulastri mulai tenggelam ke bawah permukaan air yang kotor, sebuah tangan kecil, namun sangat kuat, tiba-tiba mencengkeram lengannya.
Itu adalah tangan Wulandari yang berhasil menjangkaunya di detik-detik terakhir sebelum tubuh rapuh wanita tua itu ditarik oleh arus bawah yang mematikan. Pegang tanganku kuat-kuat ibu, aku tidak akan melepaskanmu apapun yang terjadi, kita akan selamat bersama-sama malam ini. Teriak Wulandari dengan suara lantang. Ia menarik tubuh mertuanya ke atas permukaan, agar bisa bernapas kembali menghirup udara malam yang basah bercampur aroma tanah dan lumpur. Keduanya kini terombang-ambing bersama di tengah derasnya arus yang membawa mereka menjauh dari area pekarangan rumah menuju ke arah hilir sungai liar. Wulandari mengedarkan pandangannya dengan panik mencari benda kokoh yang bisa dijadikan pegangan untuk menyelamatkan diri dari ancaman maut yang terus mengejar mereka. Tak jauh di depan sana ia melihat siluet pohon mangga raksasa yang batangnya sangat besar dan akarnya mencengkeram kuat di pinggir tebing sungai. Ia segera mengarahkan tubuh mereka berdua dengan susah payah, berenang memotong jalur air yang sangat ganas menuju ke dahan pohon mangga tersebut. Benturan keras terjadi ketika tubuh mereka menghantam batang pohon mangga besar itu, membuat dada Wulandari terasa sangat sesak, seolah kehabisan udara segar. Namun ia tidak melepaskan dekapannya pada tubuh Ibu Sulastri yang sudah setengah pingsan karena terlalu banyak menelan air lumpur, kotor, sungai tersebut. Dengan sisa tenaga yang masih dimilikinya, Wulandari mengangkat tubuh mertuanya perlahan-lahan ke atas dahan pohon yang paling rendah, namun cukup tebal. Ia memosisikan tubuh wanita tua itu agar bersandar aman di celah antara dua cabang utama pohon, sehingga tidak akan mudah terjatuh ke bawah. Setelah memastikan Ibu Sulastri berada di tempat yang relatif lebih aman, Wulandari kemudian mengangkat tubuhnya sendiri naik ke dahan pohon yang sama. Kedua wanita itu duduk meringkuk kedinginan di atas pohon mangga dengan napas yang tersengal-sengal dan tubuh gemetar hebat melawan udara malam mematikan. Pakaian mereka basah kuyup dipenuhi lumpur kokelat pekat dan rambut. Mereka berantakan menempel di wajah yang pucat pasi, tanpa aliran darah hangat. Di bawah mereka arus sungai terus mengamuk menyapu segala sesuatu yang ada di jalurnya, membuktikan betapa mengerikannya amarah alam malam hari ini. Angin kencang bertiup menerpa tubuh mereka tanpa belas kasihan, membuat Ibu Sulastri menggigil hebat hingga giginya bergemeretak menahan rasa dingin yang luar biasa. Melihat kondisi ibu mertuanya yang memprihatinkan itu, Wulandari segera melepaskan selendang batik panjang yang sejak tadi terikat kuat di bagian pinggang kebayanya. Ia membalutkan selendang basah itu ke tubuh Ibu Sulastri, lalu mengikatkannya ke dahan pohon mangga agar wanita tua itu tidak tergelincir jatuh. Meskipun selendang itu basah, setidaknya ikatan itu memberikan rasa aman ekstra bagi mertuanya yang masih trauma berada di atas air yang mengamuk. Kesadaran Ibu Sulastri perlahan mulai pulih sepenuhnya, dan ia menatap wajah menantunya yang penuh dengan luka goresan ranting pohon dengan perasaan hancur. Ia tidak percaya bahwa perempuan yang selalu ia hina, dan ia tuduh sebagai pencuri itu kini justru mengorbankan nyawanya sendiri demi dirinya. "Mengapa kau menolongku setelah semua kekejamanku padamu selama ini? Bukankah lebih baik membiarkanku mati tenggelam di sungai kotor itu?" tanya Ibu Sulastri menangis. Suaranya terdengar sangat parau dan bergetar hebat di hempas angin malam menyiratkan penyesalan yang sangat dalam menusuk hingga ke dasar relung hatinya. Wulandari menatap mata ibu mertuanya dengan tatapan yang sangat teduh memancarkan cahaya kasih sayang yang murni tanpa ada sedikit pun dendam tersisa. "Ibu adalah orang tua Mas Jatmiko, dan itu berarti ibu juga adalah ibuku sendiri yang harus aku hormati seumur hidupku," jawab Wulandari lembut. Ia mengusap sisa lumpur dari pipi wanita tua itu dengan tangan gemetar memberikan kehangatan sentuhan seorang anak kepada ibu kandungnya sendiri. Kata-kata tulus itu bagaikan air sejuk yang menyiram kobaran api kebencian di hati Ibu Sulastri, memadamkan segala kesombongan bangsawan yang selama ini dipeliharanya. Tiba-tiba, Wulandari teringat akan sesuatu yang sangat penting yang sejak tadi ia simpan di dalam saku kebayanya sebelum bencana banjir ini datang. Jantungnya berdegup kencang karena ia sangat takut jika benda berharga itu telah jatuh dan hilang terbawa arus air saat ia sedang berenang. Ia merogoh saku bajunya dengan tangan yang kaku kedinginan, dan merasakan ada sebuah benda keras yang masih bersarang dengan aman di sana. Ia menarik napas lega menyadari bahwa Tuhan masih menjaga bukti kebenarannya itu agar tidak lenyap ditelan lumpur sungai yang ganas malam ini.
Dengan tangan yang sedikit gemetar Wulandari mengeluarkan benda logam kecil itu dari sakunya dan menyodorkannya ke hadapan Ibu Sulastri di tengah kegelapan. Cahaya kilat yang kembali menyambar di langit malam menerangi telapak tangan Wulandari, memperlihatkan kilauan permata berlian yang sangat akrab di mata sang mertua. Aku menemukan bros pusaka ini tersangkut di dalam jahitan kebaya hijau tua milik ibu saat merapikan gudang bocor tadi siang. Jelas Wulandari pelan. Suasana di atas pohon mangga itu seketika menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar suara deru air banjir dan rintik hujan yang mulai mereda. Ibu Sulastri menatap bros emas pusaka warisan leluhurnya itu dengan mata terbelalak lebar, seakan tidak mempercayai penglihatan matanya sendiri di malam ini. Ingatannya seketika melayang ke acara pernikahan seorang kerabat beberapa bulan lalu ketika ia memang memakai kebaya beludru hijau tua yang sangat berat. Ia ingat bahwa bros itu memang terasa longgar saat dikancingkan, namun ia terlalu sibuk memamerkan kekayaannya, sehingga lupa memperbaikinya sampai acara selesai. Kesadaran itu menghantam batinnya dengan sangat keras, menghancurkan seluruh dinding keangkuhan yang telah ia bangun untuk memusuhi menantunya yang miskin namun suci. Fakta bahwa Wulandari tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga menjaga rahasia ini, agar ia tidak malu membuat Ibu Sulastri merasa sangat berdosa. Menantunya yang selama ini ia usir untuk makan di dapur kotor ternyata memiliki hati yang terbuat dari emas murni melampaui perhiasan leluhurnya. Ia menyadari betapa kejam dan butanya dirinya selama ini termakan oleh hasutan orang luar, tanpa mau melihat ketulusan yang ada di dalam rumahnya. Rasa bersalah yang teramat sangat menyiksa dadanya, membuatnya tidak mampu lagi menahan bendungan air mata yang segera tumpah menderas membasahi wajah rentanya. Wanita tua yang selalu menjunjung tinggi gengsi dan martabatnya itu kini runtuh seketika dan menangis terseduh-seduh di atas dahan pohon mangga basah. Maafkan aku anakku, maafkan ibumu yang bodoh dan kejam ini, sungguh aku wanita yang sangat berdosa kepadamu selamanya. Isak Ibu Sulastri penuh penyesalan. Ia merengkuh tubuh Wulandari ke dalam dekapannya, memeluk menantunya itu dengan sangat erat, seakan takut kehilangan malaikat pelindung yang dikirimkan Tuhan kepadanya. Pelukan itu adalah pelukan pertama yang pernah ia berikan kepada Wulandari sejak hari pernikahan Jatmiko memecahkan kebekuan yang selama ini menyelimuti keluarga mereka. Wulandari tidak kuasa menahan haru. Ia membalas pelukan ibu mertuanya dengan kehangatan yang luar biasa, melepaskan seluruh beban penderitaan yang menghimpit batinnya. Aku sudah memaafkan ibu sejak lama, mari kita lupakan semuanya dan memulai lembaran baru sebagai satu keluarga yang utuh. Bisik Wulandari sambil menangis. Air mata kedua wanita itu mengalir deras bercampur dengan tetesan air hujan yang turun dari dedaunan membersihkan segala lumpur fitnah dan kebencian. Di atas pohon yang dikelilingi oleh amukan air banjir itu, ikatan kasih sayang yang sejati antara mertua dan menantu akhirnya berhasil terjalin erat. Mereka terus berpelukan, saling memberikan kekuatan dan kehangatan tubuh untuk bertahan melawan dinginnya angin malam yang masih berhembus kencang di desa tersebut. Arus banjir di bawah sana masih mengalir dengan deras, membawa sisa-sisa reruntuhan rumah dan kandang ternak milik warga desa yang ikut tersapu. Namun ketakutan yang sebelumnya mencekam hati mereka kini telah lenyap, digantikan oleh rasa damai yang aneh menyelimuti relung jiwa yang baru saja sembuh. Mereka menunggu dengan sabar datangnya bantuan dari warga desa sambil terus memanjatkan doa syukur karena masih diberikan kesempatan kedua untuk saling mengasihi. Sementara itu di balai desa Jatmiko mendapatkan kabar mengejutkan dari seorang pemuda yang berlari membawa pesan bahwa lumbung padi rumahnya telah hancur. Pemuda itu mengatakan melihat hantaman air bah menyapu bangunan kayu itu, dan ia tidak yakin apakah ada orang di sekitarnya saat kejadian tersebut. Jantung Jatmiko serasa berhenti berdetak mendengar berita tersebut. Pikirannya langsung melayang pada istri dan ibunya yang berada di rumah tanpa perlindungan pria. Ia melempar cangkul dan karung pasirnya, berlari sekuat tenaga menembus kegelapan malam menuju rumah joglo kesayangannya dengan perasaan panik yang luar biasa. Setibanya di halaman belakang rumah joglo Jatmiko, melihat pemandangan yang sangat mengerikan meluluh lantakan separuh kebun dan seluruh bangunan lumbung padi warisan keluarganya. Air lumpur masih mengalir deras membentuk sungai baru di tengah pekarangannya, menelan apa saja yang mencoba menghalangi jalurnya menuju arah utara desa.
Wulandari, ibu kalian ada di mana? Tolong jawab aku sekarang juga, teriak Jatmiko, histeris menatap ke arah pusaran air kotor dengan air mata berlinang. Ia berpikir bahwa dua wanita yang paling dicintainya di dunia ini telah tewas ditelan oleh amukan banjir bandang yang datang sangat tiba-tiba. Sayup-sayup dari arah pepohonan besar di pinggir sungai yang gelap gulita, Wulandari mendengar suara teriakan suaminya yang sangat familiar dan penuh keputusasaan. Ia segera mengumpulkan sisa tenaganya untuk membalas panggilan tersebut, agar Jatmiko tahu bahwa mereka masih hidup dan sedang terjebak di atas dahan pohon. Kami ada di sini, Mas. Jatmiko di atas pohon mangga besar dekat tebing. Tolong bawakan tali kemari, balas Wulandari berteriak melawan suara angin. Jatmiko menoleh ke arah sumber suara dan samar-samar melihat dua sosok wanita sedang duduk meringkuk di atas dahan pohon mangga di kejauhan. Rasa lega yang luar biasa membanjiri hati Jatmiko. Ia segera memanggil beberapa warga desa yang membawa obor untuk membantu proses evakuasi keluarganya. Mereka membawa tambang panjang yang kuat dan membuat simpul penyelamat, lalu dengan hati-hati melemparkan ujung tali tersebut ke arah pohon mangga besar. Wulandari dengan sigap menangkap tali tersebut dan segera mengikatkannya ke tubuh Ibu Sulastri terlebih dahulu untuk memastikan ibu mertuanya dievakuasi lebih awal. Ia menginstruksikan suaminya agar menarik tali itu secara perlahan melewati aliran air yang mulai sedikit menyurut namun masih cukup berbahaya bagi manusia. Beberapa pemuda desa yang kuat menarik tali itu bersama-sama membimbing Ibu Sulastri menyeberangi genangan air lumpur sedalam pinggang menuju tempat yang sangat aman. Begitu kaki rentanya menyentuh tanah padat, Jatmiko langsung memeluk ibunya dengan tangisan haru bersyukur. Wanita yang melahirkannya itu selamat dari maut mengerikan. Warga desa yang berkumpul memandang dengan takjub melihat keajaiban malam itu, tidak percaya bahwa wanita tua itu bisa selamat dari terjangan banjir bandang. Ibu Sulastri masih gemetar ketakutan, namun matanya terus menatap ke arah pohon mangga menunggu Wulandari untuk segera ditarik menyusulnya ke tempat aman. Tali itu dilemparkan kembali ke arah pohon, dan kini giliran Wulandari yang mengikatkan tambang penyelamat itu ke pinggangnya yang ramping dan teramat basah. Ia melompat turun ke dalam air dan segera ditarik oleh Jatmiko beserta warga hingga akhirnya berhasil mencapai pinggiran tebing tanah yang kokoh. Jatmiko langsung merengkuh tubuh istrinya yang menggigil kedinginan, mencium kening Wulandari berkali-kali sebagai bentuk rasa syukur tiada tara kepada Sang Pencipta alam. Ketiganya berpelukan di tengah hujan gerimis disaksikan oleh puluhan obor warga yang menerangi malam penuh keajaiban dan kisah kepahlawanan luar biasa tersebut. Di hadapan semua warga desa yang hadir untuk membantu evakuasi itu, Ibu Sulastri tiba-tiba mengangkat tangannya meminta perhatian sejenak, meskipun tubuhnya masih lemah. Dengan suara lantang dan jelas ia mengumumkan bahwa Wulandari adalah pahlawan yang telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan dirinya dari kematian di arus sungai. Ia juga menceritakan kebenaran tentang bros emas pusaka yang selama ini hilang dan menyatakan bahwa menantunya sama sekali tidak bersalah atas tuduhan pencurian. Pengakuan tulus dari ibu mertua yang selama ini dikenal angkuh itu membuat semua warga desa terdiam merenungi kesalahan prasangka mereka terhadap Wulandari. Bik Rukmini yang juga berada di antara kerumunan warga itu langsung menundukkan kepalanya dalam-dalam, merasa sangat malu atas fitnah keji yang ia sebarkan. Seluruh penduduk desa kini mengetahui bahwa Wulandari adalah wanita berhati malaikat yang kesuciannya terbukti di tengah ujian bencana alam yang sangat dahsyat. Hujan gerimis perlahan mulai berhenti seiring dengan terbitnya fajar di ufuk timur, membawa sinar pagi yang menyapu kegelapan malam dari atas langit desa. Badai alam dan badai konflik di dalam rumah joglo itu akhirnya benar-benar berakhir, menyisakan kedamaian sejati yang telah lama dirindukan oleh keluarga Jatmiko. Beberapa hari setelah malam yang sangat panjang dan penuh dengan ketegangan itu berlalu, banjir bandang akhirnya benar-benar surut meninggalkan tumpukan lumpur tebal di seluruh penjuru desa Karanganyar. Matahari pagi bersinar sangat cerah, seolah-olah ingin menghapus jejak-jejak kelam badai yang telah merusak banyak bangunan dan perkebunan milik para warga yang kini tampak berantakan. Meskipun kerugian materi yang dialami oleh penduduk desa sangatlah besar, namun ada perasaan lega yang mengalir di setiap sanubari karena tidak ada korban jiwa satupun.
Bencana alam ini secara tidak langsung telah mencuci bersih semua prasangka buruk dan membawa kedamaian baru bagi kehidupan. Seluruh warga desa, tanpa terkecuali mulai berbondong-bondong keluar dari rumah masing-masing membawa cangkul dan sapu lidi untuk melakukan kegiatan gotong royong membersihkan sisa-sisa lumpur sungai. Mbah Darmo yang sudah sangat tua pun turut hadir di tengah kerumunan memberikan semangat kepada para pemuda yang sedang mengangkat batang pohon besar dari tengah jalan. Kakek bijak itu tersenyum simpul ketika melihat Wulandari dari kejauhan menyadari bahwa cucu angkatnya itu telah berhasil melewati ujian hidup dengan sangat gemilang dan penuh kehormatan. Nasihat tentang air tenang yang ia berikan tempo hari terbukti ampuh meredam segala amarah yang merusak tatanan keluarga. Di sudut lain jalan desa tampak Bik Rukmini sedang menggosok lantai balai desa yang tertutup lumpur tebal dengan wajah yang menunduk malu menghindari tatapan tetangganya. Setelah kejadian malam keajaiban itu, ia menyadari betapa jahatnya lidah yang selama ini ia gunakan untuk menyebarkan fitnah keji tentang Wulandari tanpa mencari kebenaran terlebih dahulu. Warga desa sempat mengucilkannya selama beberapa hari, namun Wulandari dengan kebesaran hatinya justru datang menghampiri wanita tukang gosip itu, dan memaafkan semua kesalahannya tanpa syarat apapun. Kebaikan luar biasa itu membuat Bik Rukmini berjanji untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan menjaga lisannya. Sementara itu di rumah joglo keluarga Ibu Sulastri, suasana gotong royong juga terasa sangat kental mengalahkan udara dingin pagi hari yang masih tersisa di desa. Jatmiko dengan bertelanjang dada bekerja keras membuang tumpukan lumpur yang menggenangi halaman belakang, dan membersihkan puing-puing sisa lumbung padi yang hancur disapu air bah malam itu. Keringat bercucuran membasahi tubuhnya namun senyuman tak pernah lepas dari wajah pemuda itu, karena hatinya sedang dipenuhi oleh kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia merasa seperti mendapatkan kehidupan baru yang jauh lebih indah karena dua wanita yang paling dicintainya kini telah berdamai. Di dalam dapur Wulandari sedang sibuk meracik bumbu-bumbu tradisional untuk membuat hidangan makan siang bagi orang-orang yang sedang bekerja bakti membersihkan area rumah joglo mereka. Ia memotong sayuran dengan sangat lincah dan menyiapkan lauk pauk sederhana namun bergizi tinggi agar tenaga suaminya dan para pekerja lainnya segera pulih kembali secepatnya. Jika biasanya ia melakukan semua pekerjaan ini sendirian dalam kesunyian yang mencekam hari ini, suasana di dapur terasa sangat berbeda dan membawa kehangatan yang sangat asing. Suara langkah kaki perlahan mendekat dari arah pintu ruang, tengah menandakan kehadiran seseorang yang dulunya sangat ia takuti. Ibu Sulastri melangkah masuk ke dalam dapur yang sederhana itu, dengan mengenakan pakaian kebaya harian yang rapi dan wajah yang memancarkan ketenangan tanpa aura permusuhan. Ia mengambil sebuah pisau kecil dan mulai membantu Wulandari mengupas bawang merah yang menumpuk di dalam keranjang bambu kecil di sudut meja kayu yang panjang. Wulandari sempat terkejut melihat tindakan ibu mertuanya yang belum pernah terjadi sebelumnya, sepanjang sejarah pernikahannya dengan Jatmiko. Namun ia segera menyembunyikan rasa herannya dengan senyuman. Pemandangan dua wanita berbeda generasi yang memasak bersama ini merupakan sebuah mukjizat kecil yang sangat indah dipandang mata siapapun. Di sela-sela kegiatan memotong sayuran tersebut, Ibu Sulastri tiba-tiba menghentikan tangannya dan menatap Wulandari dengan pandangan yang sangat lembut penuh dengan penyesalan yang mendalam. Wulandari anakku, sungguh aku tidak tahu bagaimana cara membalas budi baikmu yang telah menyelamatkan nyawaku sekaligus menjaga kehormatanku di depan seluruh warga desa malam itu. Ucap Ibu Sulastri pelan. Matanya mulai berkaca-kaca mengingat kembali momen mengerikan di atas pohon mangga saat maut hampir saja merenggut nyawanya, jika saja sang menantu tidak mengulurkan tangan. Ia merasa bahwa seluruh harta kekayaannya tidak akan pernah cukup untuk menebus semua air mata menantunya. Mendengar perkataan tulus dari ibu mertuanya, Wulandari segera meletakkan pisau di tangannya dan menggenggam erat jemari keriput Ibu Sulastri dengan penuh kasih sayang yang suci. Ibu tidak perlu membalas apapun, karena kebahagiaan sejatiku adalah melihat keluarga ini rukun, dan ibu bisa menerimaku sebagai bagian dari rumah joglo ini dengan ikhlas. Jawab Wulandari tersenyum. Sentuhan hangat dari tangan menantunya itu membuat air mata Ibu Sulastri perlahan menetes jatuh, membasahi pipinya yang dihiasi kerutan halus. Namun kali ini adalah tangisan bahagia.
Dinding pemisah yang selama ini berdiri kokoh di antara mereka akhirnya benar-benar hancur lebur tanpa sisa sedikit pun. Saat waktu makan siang tiba, Ibu Sulastri dengan tegas melarang Wulandari membawa piring makanannya ke arah dapur gelap, seperti yang biasa terjadi di masa lalu. Ia menuntun menantunya itu menuju ruang makan utama yang mewah, dan menyuruhnya duduk tepat di kursi kayu jati yang bersebelahan langsung dengan tempat duduknya sendiri. Jatmiko yang baru saja masuk untuk makan siang sampai tertegun sejenak di ambang pintu, melihat pemandangan luar biasa yang tersaji tepat di depan matanya saat itu. Ia mengusap matanya berkali-kali, seolah tidak percaya bahwa ibunya sendiri yang melayani istrinya mengambilkan nasi putih hangat ke atas piring. Suasana makan siang itu dipenuhi dengan canda tawa yang renyah dan obrolan hangat yang belum pernah terdengar sebelumnya di dalam dinding-dinding kayu rumah joglo tersebut. Jatmiko menyantap sayur lodeh buatan istrinya dengan sangat lahap memuji kelezatan masakan itu. Berulang kali membuat pipi Wulandari bersemu merah karena malu mendengarnya di depan ibu. Ibu Sulastri pun ikut tertawa melihat tingkah anak laki-lakinya dan membenarkan bahwa masakan Wulandari memang jauh lebih enak daripada koki manapun yang pernah ia sewa sebelumnya. Keluarga kecil itu akhirnya menemukan arti sebenarnya dari kebersamaan yang telah lama hilang ditelan keangkuhan masa lalu. Menjelang sore hari, kepala desa Karanganyar datang berkunjung ke rumah joglo tersebut untuk memastikan keadaan keluarga Ibu Sulastri pasca bencana banjir bandang yang merusak desa. Beliau duduk bersila di atas karpet tebal di ruang tamu yang sudah kembali bersih, menghirup secangkir kopi hitam panas yang disajikan dengan sangat sopan. Kepala desa itu menanyakan tentang proses pembangunan kembali lumbung padi yang hancur dan menawarkan bantuan tenaga dari para pemuda desa jika Jatmiko merasa kewalahan mengerjakannya. Percakapan mengalir dengan sangat santai dan penuh keakraban menandakan hubungan sosial keluarga bangsawan itu dengan masyarakat desa mulai membaik pesat. Di tengah perbincangan itu, kepala desa tidak lupa memberikan pujian yang setinggi-tingginya kepada Wulandari atas keberaniannya yang sangat luar biasa menyelamatkan nyawa ibu mertuanya. Saya mewakili seluruh warga desa Karanganyar merasa sangat bangga memiliki warga seperti Nak Wulandari yang memiliki jiwa pahlawan dan hati selembut sutra, kata kepala desa tersenyum. Ia menambahkan bahwa kisah kepahlawanan dan kesabaran Wulandari akan selalu menjadi cerita teladan yang akan diturunkan kepada generasi muda di desa mereka selama bertahun-tahun mendatang. Wulandari hanya bisa menunduk malu mendengar pujian tersebut, merasa dirinya hanyalah manusia biasa yang kebetulan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ibu Sulastri yang duduk di samping menantunya menepuk pelan bahu Wulandari dan mengangkat dagunya dengan penuh kebanggaan yang belum pernah ia tunjukkan kepada siapa saja. Beliau ini bukan sekadar menantu biasa bapak kepala desa, melainkan putri kandung kesayanganku yang telah membawa terang benderang ke dalam rumah joglo kami yang suram, balas Ibu Sulastri lantang. Pengakuan publik dari mulut wanita yang terkenal keras kepala itu membuat kepala desa tersenyum lebar, menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan perubahan sikap yang sangat positif tersebut. Wulandari merasa hatinya seakan terbang menembus awan putih mendengar pengakuan tulus dari ibu mertuanya. Hari demi hari terus berlalu dengan sangat cepat, membawa perubahan besar yang sangat membahagiakan bagi seluruh penduduk desa Karanganyar yang kini telah bangkit dari keterpurukan. Jalan-jalan desa kembali ramai oleh tawa anak-anak yang bermain petak umpet di sore hari, sementara para petani kembali menggarap sawah mereka yang perlahan mengering. Rumah joglo milik keluarga Ibu Sulastri pun telah diperbaiki sepenuhnya, kat kayunya dipernis ulang, sehingga tampak berkilau memantulkan cahaya keemasan mentari sore yang sangat indah. Namun perubahan fisik bangunan itu tidak ada artinya dibandingkan dengan perubahan suasana batin para penghuni yang tinggal di dalamnya. Rumah yang dahulu selalu terasa dingin kaku dan penuh dengan ketegangan yang menyiksa batin kini telah berubah menjadi surga kecil yang dipenuhi kehangatan cinta kasih. Tidak ada lagi suara bantingan pintu atau teguran kasar yang bergema di lorong-lorong ruangan membentak menantu miskin yang sedang bekerja keras tanpa lelah setiap harinya. Sebagai gantinya terdengar senandung lagu-lagu tradisional Jawa yang dinyanyikan bersama oleh Ibu Sulastri dan Wulandari saat mereka sedang merajut taplak meja di teras depan. Harmoni yang tercipta di dalam rumah joglo itu menyebar keluar lingkungan sekitar, memberikan energi positif bagi tetangga yang mendengarnya.
Bros emas bertahta berlian kuno yang dulu menjadi sumber bencana fitnah keji kini telah dibersihkan dari sisa lumpur dan disimpan kembali di dalam kotak beludru. Namun nilai benda mati itu telah berubah sepenuhnya di mata Ibu Sulastri. Bukan lagi sebagai simbol kebanggaan status bangsawan yang harus disembah dan dibanggakan berlebihan. Bros itu kini menjadi pengingat sakral akan dosa kesombongannya di masa lalu dan betapa mahalnya harga sebuah ketulusan hati manusia yang seringkali dipandang sebelah mata. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah lagi menilai seseorang hanya dari harta kekayaan yang dimilikinya. Suatu hari saat mereka berdua sedang merapikan kamar utama, Ibu Sulastri mengambil kotak beludru kecil itu dan membukanya secara perlahan di hadapan menantunya yang bingung. Ia mengambil bros emas yang berkilau itu dan menyematkannya dengan sangat lembut ke dada kebaya sederhana yang sedang dikenakan oleh Wulandari pada siang hari itu. Mulai detik ini bros pusaka ini resmi menjadi milikmu anakku, karena engkaulah satu-satunya wanita yang paling pantas menjaga kehormatan keluarga kita. Ucap Ibu Sulastri. Mantap. Wulandari sangat terkejut dan mencoba menolaknya secara halus karena merasa perhiasan itu terlalu berharga dan mahal untuk ia pakai sehari-hari. Namun Ibu Sulastri bersikeras memaksa menantunya untuk menerima pemberian istimewa itu sebagai simbol pengikatan batin antara ibu dan anak perempuan yang tidak akan pernah putus. Harta kekayaan yang sebenarnya bukanlah emas dan berlian permata ini, melainkan kebesaran hatimu yang suci dan penuh pemaaf. Itulah harta karun yang paling berharga bagiku. Lanjut Ibu Sulastri. Mendengar alasan itu, Wulandari akhirnya mengalah dan menerima pemberian itu dengan rasa syukur yang mendalam, menyadari bahwa mertuanya telah benar-benar berubah menjadi manusia baru. Mereka saling berpelukan erat mengunci lembaran masa lalu yang kelam ke dalam peti mati yang tidak akan pernah dibuka. Sore itu langit desa Karanganyar dihiasi oleh sapuan awan berwarna jingga keemasan yang sangat menakjubkan, memberikan pemandangan alam yang begitu memesona bagi siapapun yang memandangnya. Jatmiko sedang berada di halaman depan rumah Joglo, sibuk memperbaiki pagar bambu yang sedikit miring akibat angin kencang yang terjadi pada malam bencana tempo hari. Ia bekerja dengan santai sambil sesekali menyeka keringat di dahinya menggunakan handuk kecil yang melingkar di lehernya, memancarkan pesona seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Pemandangan damai itu menjadi hiburan tersendiri bagi dua wanita yang sejak tadi mengawasinya dari kejauhan melalui celah jendela ruang tamu. Di dapur belakang, Wulandari dan Ibu Sulastri sedang bekerja sama menyiapkan kudapan sore yang sangat sederhana, namun memiliki cita rasa yang luar biasa, nikmatnya menggugah selera. Mereka merebus singkong yang baru saja dipanen dari kebun belakang dan menaburinya dengan parutan kelapa muda serta sedikit garam agar rasanya menjadi semakin gurih. Wulandari juga menyeduh teh melati kesukaan keluarga menggunakan teko tanah liat yang dipercaya dapat menambah aroma wangi alami yang menenangkan pikiran setelah seharian bekerja keras. Kolaborasi mereka di dapur itu selalu diiringi oleh senyuman manis dan obrolan ringan tentang berbagai hal kecil yang terjadi di desa. Setelah semua persiapan makanan dan minuman ringan itu selesai, mereka memindahkannya ke atas nampan kayu berukir dan membawanya berjalan menuju ke arah teras depan rumah. Wulandari meletakkan nampan itu di atas meja bundar kecil tepat di antara dua kursi rotan tempat mereka biasanya duduk bersantai menghabiskan waktu di penghujung hari. Ibu Sulastri duduk dengan anggun menyesap teh melati hangatnya perlahan, sementara matanya menatap ke arah halaman depan yang kini terlihat sangat bersih dan tertata rapi. Wulandari duduk di kursi sebelahnya menemani sang ibu dengan penuh kesetiaan, menikmati hembusan angin sepoi-sepoi yang membelai lembut wajah mereka berdua. Udara sore di pedesaan selalu memiliki keajaibannya sendiri, membawa kesejukan yang merasuk hingga ke tulang dan mengusir segala penat yang menumpuk di pundak manusia lelah. Wulandari mengambil sepotong singkong rebus yang masih mengepul dan memakannya pelan, merasakan tekstur lembut yang lumer di mulut mengingatkannya pada kenangan masa kecil di kampungnya. Ia merasa sangat bersyukur karena setelah melewati badai cobaan yang begitu mengerikan dan mengancam nyawa, ia akhirnya bisa merasakan ketenangan yang sesungguhnya di rumah suaminya ini. Penderitaan masa lalunya seolah menguap begitu saja, tak meninggalkan bekas luka apapun, digantikan oleh rasa syukur yang tiada batas besarnya.
Dari tempat mereka duduk bersantai di teras, kedua wanita itu terus memandangi Jatmiko yang akhirnya selesai memaku batang bambu terakhir pada pagar rumah halaman depan. Pemuda itu menoleh ke arah teras dan melambaikan tangannya dengan ceria ketika melihat istri dan ibunya sedang duduk berdampingan menikmati kudapan sore dengan sangat rukun. Wulandari dan Ibu Sulastri membalas lambaian tangan itu dengan tawa kecil yang membahagiakan hati, menyiratkan keharmonisan keluarga yang sangat sempurna dan utuh tanpa ada celah. Jatmiko melangkah mendekat untuk ikut bergabung minum teh, merasakan atmosfer kedamaian rumah yang selama ini selalu menjadi impian terbesarnya sebagai suami. Seiring dengan turunnya matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat menyembunyikan sinarnya di balik barisan perbukitan, bayangan rumah joglo itu memanjang menutupi seluruh halaman depan. Wulandari menyandarkan kepalanya dengan manja di bahu ibu, mertuanya, sebuah pemandangan yang dulu hanya bisa terjadi di dalam alam mimpi yang sangat mustahil menjadi nyata. Ibu Sulastri mengelus rambut panjang menantunya dengan penuh kasih sayang, membiarkan keheningan senja menyelimuti jiwa mereka dengan ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan harta. Mereka berdua menyadari bahwa cinta kasih dan kesabaran adalah kunci utama untuk membuka pintu hati yang paling keras sekalipun di dunia ini. Langit sore kini telah sepenuhnya berubah warna menjadi biru gelap, bersiap menyambut datangnya malam yang dihiasi oleh taburan bintang bersinar terang di angkasa luas sana. Jatmiko duduk di anak tangga teras memeluk lututnya sambil mendengarkan suara jangkrik yang mulai bernyanyi bersahut-sahutan dari arah rerumputan tinggi di seberang jalan desa Karanganyar. Kedamaian yang abadi akhirnya benar-benar menetap di rumah joglo tua tersebut, menyatukan tiga hati manusia yang sebelumnya sempat tercerai-berai oleh prasangka buruk dan keangkuhan duniawi. Benarlah kata orang-orang tua kita. Tidak ada api kebencian yang tidak bisa dipadamkan oleh sejuknya air ketulusan.